wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik. Apa sih pengertian linguistik itu? Kata linguistik perpadaan dengan linguistik dalam bahasa Inggris. Linguistik dalam bahasa Prancis. Linguistik dalam bahasa Belanda. Lingua dalam bahasa Latin. Lingua berpadaan dengan langue yang bermakna bahasa tertentu. Langage bermakna bahasa pada umumnya. Dalam bahasa Prancis dikenal juga istilah parole yang bermakna ujaran. Langue dan langage ini berpadaan dengan language dalam bahasa Inggris. Langacre tahun 1973 mengatakan linguistic in the student of human language. John Lyon tahun 1975 mengatakan linguistic may be defined as the scientific student of language. Linguistik ilmu yang mempelajari bahasa secara lisan. Jadi objek kajian linguistik adalah bahasa orang yang ahli ilmu linguistik. Disebut linguis atau linguist. Manfaat linguistik. Manfaat linguistik bagi orang yang mendalami sastra harus memaklumi sifat-sifat bahasa, kemampuannya dan batas-batas kemampuannya. Karena kesastraan tidak mungkin ada bila tidak ada bahasa bagi orang yang mendalami filologi. Bagi mendalami sifat-sifat bahasa, karena tujuan akhir filologi ialah memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks tertulis, pembelajaran bahasa dan belajar bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ada hakikat bahasa. Bahasa itu sebuah sistem bahasa, bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan simesis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu terwujud lambang, dan bahasa terwujud bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan, yang maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Bahasa itu bermakna lambang bunyi atau bunyi kuda, memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya, kata agama tidak ada acuan referensi bendanya. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya zaman. Contohnya pada tantara fonem. Bahasa sebagai alat interaksi sosial. Bahasa dijadikan alat untuk bekerja sama antara sesama manusia. Bahasa merupakan identitas peraturan bahasa, merupakan penandaan jati diri penaturannya. Yang selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara manusia dan identitas bangsa pemersatuan. Bentuk bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ada bahasa lisan dan ada bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa tulis sebagai sekunder, karena jika kita meneliti sesuatu bahasa yang
pengaturannya sudah tidak kita temukan. Kita menggunakan bahasa tulis, bahasa lisan. Bahasa lisan yang terpenting dalam kajian linguistik adalah bahasa lisan karena dianggap sempurna. Yang sedang berbicara dapat menambahkan unsur-unsur subrasegmental dan ucapan. Selain itu, seseorang berbicara dapat menambahkan kejelasan dengan bantuan gerak anggota badan para linguistik. Terima kasih atas penjelasan saya tentang linguistik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.